الرحيم فاتحة إلى روح حبيبنا وشفيعنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح مشايخنا ولمن له حق علينا خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام العالم العلامة أبو يا سيد محمد علوي المالكي الحسني بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وبسند متصل إلى المؤلف المحدث العالم العلامة أبو يا سيد محمد علوي المالكي الحسني قال في كتابه أدب الإسلام في نظام الأسرة إلى أن قال وآخر ما أوصى به عليه الصلاة والسلام ثلاث كلمات ظل يتكلم بهن حتى تلجلج لسانه وخفي كلامه جعل يقول كما رواه النسائي وابن ماجه الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم لا تكلفوهم ما لا يطيقون الله الله في النساء فإنهن عوان أي أسيرات في أيديكم أخذتموهن بعهد الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وأخرج الشيخان وغيرهما عنه صلوات الله عليه وسلامه أنه قال استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا. Alhamdulillah, pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dan masih Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan insyaallah, nikmat sehat afiat, nikmat kita masih bisa berkumpul dan mau berkumpul di tempat yang insyaallah penuh dengan barakah. Mudah-mudahan semua langkah kita diterima oleh Allah. Mudah-mudahan semua upaya usaha kita menjadikan daripada penyebab kita dekat kepada Allah, dekat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sambung kajian kita, yaitu daripada membaca nasihat, membaca daripada taujihat yang dikumpulkan oleh Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani di dalam kitabnya yang berjudul Adabul Islam fi Nizamil Usrati. Adab Islam atau aturan Islam di dalam peraturan atau di dalam cara kita mengatur rumah tangga. Jadi ibu-ibu
Islam ini agama yang sempurna. Itu Islam. Syariat Nabi besar Muhammad syariat yang sempurna. Ajaran Nabi besar Muhammad ajaran yang sempurna. Semua sudah diajarkan oleh Nabi. Urusan rumah tangga itu ada aturannya dari Nabi. Adab atau aturan untuk suami sudah ditetapkan oleh Nabi. Adab aturan untuk istri sudah ditetapkan oleh Nabi. Bagaimana kelakuan anak kepada orang tua ditetapkan oleh Nabi. Ini yang berkaitan dengan rumah tangga. Keluar misalkan adab cara memimpin bagaimana sudah juga ditetapkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi al-Islam ad-dinul mutakamil, agama yang sempurna agama kita ini. Semua ada di Al-Qur'an, semua ada di hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sangat bodoh sekali kalau kita dari umat Nabi yang kaya dengan adab, yang sudah sempurna aturannya, masih mencari aturan dari luar Islam. Nah, itu bodoh sekali. Masih mencari model di luar model yang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semuanya itu komplit ada pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qal Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, beliau berkata, wa akhiru ma awsa bihi alaihi salatu wassalam thalatha kalimat. Termasuk kata beliau terakhir yang diwasiatkan Nabi. Ya, wasiat itu biasanya sebelum orang meninggal, itu namanya wasiat. Kalau orang tadi belum mau meninggal, ya, nasihat, arahan, masukan itu. Tapi kalau mau meninggal itu namanya wasiat. Wasiat itu tidak harus berkaitan dengan harta. Kita kan selama ini pahamnya wasiat itu yang berkaitan dengan harta, yang berkaitan dengan tanah, yang berkaitan dengan warisan. Tidak. Wasiat itu umum. Jadi arti dari wasiat apapun yang ditinggalkan oleh mayit, pesan dari pesan. Pesan apapun yang ditinggalkan oleh mayit itu namanya wasiat. Wa akhiru ma awsa bihi alaihi salatu wassalam. Nah, ini termasuk daripada wasiat terakhir yang diwasiatkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thalatha kalimat. Ada 3 hal. Kalimat di situ bukan maksudnya 3 kalimat, bukan. Karena yang dimaksud oleh kalimat di situ adalah 3 hal. Dhalla yatakallamu bihinna hatta talajlaja lisanuhu wa khafiya kalamu. Nabi terus mengucapkan 3 hal tadi, hatta talajlaja lisanuhu, sampai lidah Nabi ini mengucapkan kalimat tapi tidak jelas omongannya. Jadi sampai apa? Jadi Nabi terus nyampaikan 3 hal tadi, diulang-ulang sama Nabi sampai apa? Sampai Nabi lidahnya, mulutnya gerak, qomat kamit, tapi omongannya tidak jelas didengar oleh sahabat. Saking diulang terus sama Nabi. Wa khafiya kalamu, suaranya tampak meredup. Karena kalau kita lihat sejarah Nabi besar Muhammad SAW, beliau itu ketika mau meninggal sakit dulu. Sakit kurang lebih selama 1 bulan. Demam parah, sangat panas sekali, sampai beliau tidak mampu untuk berdiri kecuali dibopong oleh 2 sahabat. Saking panasnya demam yang dilalui oleh Nabi besar Muhammad SAW. Apa yang dikatakan oleh Nabi 3 kalimat tadi, ja'ala yaqul kama rawahu an-Nasa'i wa Ibnu Majah, sebagaimana ini yang diriwayatkan oleh Al-Imam Nasa'i dan Imam Ibnu Majah. Yang pertama, as-salata as-salah, kata Nabi.
Yang pertama yang diucapkan oleh Nabi yaitu masalah sholat. Yang pertama yang diucapkan sama Nabi ketika beliau wasiat di akhir hayat beliau masalah sholat. Kata Nabi, sholat, 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 sholat. Terus diucapkan sama Nabi sampai lidah Nabi, sampai mulutnya itu umat kami tidak kedengaran suaranya. Sholat, sholat. Karena sholat itu sangat penting. As-sholatu imaduddin. Di dalam hadis Nabi mengatakan sholat itu tiangnya agama. As-sholat farqu ma bainana wa bainal kafir as-sholah, kata Nabi. Bedanya kita sama orang kafir, kata Nabi, sholat. Itu kata Nabi. Kata Nabi, ada sahabat sebelum jadi sahabat masih kafir, datang, ya Rasulullah, ya Muhammad, mau masuk Islam, tapi satu, aku tidak mau sholat. Kata Nabi, tidak usah masuk Islam. Kalau mau masuk Islam tapi tidak mau sholat, kata Nabi, la khaira fid-din la sholata fi. Tidak ada baiknya untuk orang yang masuk agama tapi tidak mau sholat. Jadi sholat itu saking penting. Hukum orang yang meninggalkan sholat itu dijelaskan sama ulama. Hukum yang meninggalkan sholat karena malas misalkan, dan orang tadi sudah dilaporkan kepada penegak hukum yang bertanggung jawab, maka yang bertanggung jawab wajib memanggil orang tersebut, dipanggil, dipenjara, wajib hukumnya dipenjara, terus ditanya kenapa tidak mau sholat, malas tidak mau sholat, wajib dipenjara. Setelah dipenjara, dihukum, disuruh sholat, masih tidak mau sholat setelah beberapa hari, itu hukumnya yuqtalu, dipenggal kepalanya. Ini hukum sholat. Hukum yang meninggalkan sholat. Yang kita ini santai kadang kalau meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat subuh, bangun itu biasa, seperti tidak ada apa-apa. Bagaimana Nabi lihat? Nabi itu kalau sudah masuk waktu sholat, kata Siti Aisyah, ka'annahu la ya'rifuna wa la na'rifuhu. Ini kita lagi santai sama Nabi, lagi ngopi sore hari misalkan, ngobrol, bercanda, istri Nabi sama Nabi. Tapi masuk waktu maghrib azan, seperti kami tidak kenal Nabi, Nabi tidak kenal kami, langsung berubah otomatis. Kenapa? Karena ini panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi penting ibu-ibu sekali lagi masalah sholat, dan jangan kita hanya memerhatikan diri kita, perhatikan anak kita, perhatikan orang yang kita nanti kelak bakal diminta pertanggungjawaban oleh dirinya. Karena kalau anak tidak kita wajibkan sholat, kelak di hari kiamat ketika dia ditanya sama Allah, kenapa kau tidak sholat? Kata anak tadi, ya Allah, ibuku tidak pernah nyuruh sholat, ibuku tidak pernah sholat. Itu semua akan saling nuduh, semua akan saling minta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi termasuk daripada yang selalu diulang sama Nabi, daripada wasiat beliau di akhir hayat beliau, yaitu as-salata, as-salat, salat. Kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah kita untuk melakukan hal-hal yang jelek. Mau istiqamah, mau jadi orang yang bertakwa, maka salat dulu yang benar. Mau rizkinya lancar, salat yang benar. Mau doanya dikabulkan oleh Allah, benarkan dulu salatnya. Salat itu, tahu arti salat dari apa? Kalimat salat itu diambil dari silah. Silah itu adalah artinya hubungan. Hubungan siapa ini? Hubungan antara hamba dan penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW ketika beliau Isra Mi'raj menghadap Allah, sudah waktunya turun untuk menyampaikan pesan Allah. Nabi Muhammad berat. Ini lagi nikmat-nikmatnya, lagi berhadapan dengan Allah, lagi munajat dengan Allah. Berat Nabi mau turun. Allah tahu, kata Allah, wahai Muhammad, jangan sedih. Karena rasa yang kau rasakan sekarang, aj'aluha fi salatik, aku jadikan di dalam salat. Jadi rasa yang Nabi rasakan ketika menghadap Allah ketika Isra Mi'raj, itu Allah letakkan di dalam ibadah salat.
Maka dari itu Nabi kalau lagi sumpah capek, itu bukan dengan dihibur, bukan dengan makan, bukan dengan jalan-jalan, bukan. Tapi apa? Nabi katakan kepada Bilal, wahai Bilal, hibur aku dengan salat. Arihna biha ya Bilal. Arihna biha ya Bilal. Hibur aku dengan salat wahai Bilal. Jadi hiburan Nabi itu adalah salat, yaitu salat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua daripada yang diwasiatkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma malakat aymanukum la tukallifuhum ma la yutiqun. Kata Nabi, dan apa yang kalian miliki dari hamba sahaya, budak. Jadi itu termasuk wasiat terakhir Nabi agar sahabat zaman yang masih ada budaknya pada saat itu, hamba sahaya, tidak zalim kepada budak yang mereka miliki. La tukallifuhum ma la yutiqun. Jangan kalian paksa mereka dengan apa yang mereka tidak sanggupi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, apa kata Nabi? Wasiat terakhir beliau, Allah fin nisa. Kata Nabi, wahai para suami, wahai Bani Adam, ar-rijal, yang laki-laki, Allah fin nisa, aku ingatkan kalian kepada Allah. Maksudnya itu Allah, udzakiruka Allah, itu aku ingatkan kalian kepada Allah agar apa? Agar kalian bertakwa kepada atau terhadap perempuan, istri-istri kalian. Fa innahunna awanin ay asiratin fi aidikum, karena istri kalian itu adalah seperti tawanan di tangan kalian. Ya, karena kalau perempuan sudah menikah dengan suami, itu kan sudah semuanya ke suami. Perempuan sebelum dia menikah, sebelum ada ikatan dengan seorang laki-laki, maka baktinya ke orang tua, wajib bakti ke orang tua. Ketika atau surganya itu ada di orang tua. Tapi ketika dia sudah menikah dengan seorang laki-laki, maka surganya itu pindah, bukan di orang tua lagi, tapi pada suaminya. Makanya sama Nabi digambarkan seperti tawanan. Perempuan itu seperti tawanan yang ada di tangan suaminya. Semua di suami. Nabi mengatakan, yang ingin masuk surga, ibu-ibu gampang, kata Nabi, sholat wajib, puasa wajib, taat suami. Maka pilih mau masuk dari pintu surga yang mana. Sholat wajib, puasa wajib, taat suami, bebas. Pintu surga itu banyak, Bu. Pintu surga itu ada namanya babur royan, ada namanya bab sholat duha, ada bab sodakoh, ada bab zakat, ada bab qiyamul lail. Itu pintu-pintu surga tuh. Kata Nabi, bebas mau masuk dari pintu yang mana. Kalau sholat wajib dilakukan, puasa yang wajib-wajib dilakukan semua, dan taat kepada suaminya. Jadi kalau istri perempuan sudah menikah, surganya pindah, bukan pada orang tuanya lagi. Bukan artinya tidak wajib bakti pada orang tua, bukan. Tetap wajib bakti kepada orang tua, cuman yang harus diutamakan suaminya. Walaupun misalkan suaminya mengatakan orang tuanya meninggal, kata suami jangan keluar, tidak boleh ke rumah orang tuanya yang sedang meninggal, yang baru meninggal. Itu istri wajib taat, tidak boleh keluar dari rumah. Jadi perintah suami itu mutlak. Suami ngajak ke sana, wajib ikut. Suami ke sana, wajib ikut. Perintah suami itu. Kata Nabi, kalau aku diperbolehkan umatku untuk sujud sesama mereka, aku akan perintahkan istri sujud kepada suami. Bukan anak sujud kepada bapak, bukan anak sujud kepada ibu, tapi istri akan aku perintahkan sujud kepada suami, kata Nabi. Saking apa? Saking besarnya hak suami yang ada pada istri. Maka dari itu digambarkan oleh Nabi, gambaran tersebut seperti asirat, tawanan. Walaupun bukan tawanan, bukan.
cuman seperti tawanan. Maka dari itu kata Nabi, Allah Allah fin nisa. Jangan takut ibu-ibu. Oh Ustaz, berarti serem dong Islam ini, perempuan terzolimi, perempuan tertindas. Jangan takut. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lihat yang terakhir diwasiatkan saja masalah perempuan. Kata Nabi, hati-hati wahai laki-laki, takwa kalian kepada Allah, harus adil dalam apa? Harus baik dalam bergaul dengan istri-istri kalian. Akhadtumuhunna bi ahdillah. Kalian ambil janji mereka dengan nama Allah. Ketika ijab qabul itu kan menyebutkan janji ngambil dengan nama Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan kalian jadikan perempuan tadi halal untuk kalian dengan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dua-duanya pakai kalimat Allah. Maka hal tersebut sangat penting, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhraja syaikhan wa ghairuhuma anhu salawatullahi ta'ala alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim annahu qala, bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, istausu bin nisa'i khaira. Ini juga termasuk wasiat terakhir Nabi. Kata Nabi, wahai kaum laki-laki, harus baik-baik kepada istrinya. Kata Nabi besar Muhammad, fa innal mar'ata khuliqat min dila'in. Karena kata Nabi, perempuan itu diciptakan dari dila. Dila itu tulang rusuk. Dila itu tulang rusuk. Ini maksudnya perempuan yang pertama kali. Siapa itu? Siti Hawa. Siti Hawa itu diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam, bagian kiri. Diriwayatkan Nabi Adam ketika baru diciptakan oleh Allah, beliau mengadu kepada Allah kesepian. Ya Allah, kesepian. Walaupun hidupnya di surga enak, tapi kalau sendirian untuk apa? Kesepian. Akhirnya Nabi Adam tidur. Bangun dari tidur, beliau bangun, sudah ada di hadapan beliau Siti Hawa, perempuan yang Allah ciptakan ketika Nabi Adam sedang tidur. Ketika Nabi Adam ingin menyentuh Hawa tadi, ditegur sama Allah, wahai Adam, bentar dulu, ada maharnya. Ada maharnya, bukan sembarangan sentuh. Apa maharnya ya Allah? Maharnya kata Allah, sholli ala nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salawat dulu sama Nabi Muhammad. Jadi salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mahar kakek kita Adam ketika menikahi Siti Hawa. Maharnya bukan duit, bukan tanah, tapi maharnya salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata ulama, mahar itu wajib sudah hukumnya dari Nabi Adam, bukan dari syariat Islam saja. Mahar itu yang diucapkan di ijab qabul, itu mahar bu namanya. Kalau mas kawin antar-antaran itu, tidak tahu itu bahasanya di Bangka apa itu bukan mahar. Yang dibahas di kitab mahar itu yang diucapkan di ijab qabul, itu hukumnya wajib, tidak bisa jatuh. Walaupun misalkan si perempuan mengatakan sudah aku nikahkan tanpa mahar, tidak apa-apa, tetap si suami wajib bayar mahar. Gitu. Walaupun si perempuannya sendiri menjatuhkan haknya, tidak dibayar mahar, tidak apa-apa. Kata perempuan tadi, tetap si suami wajib bayar mahar. Berapa yang harus dia bayar? Tergantung yang ada di tempat tersebut. Adatnya berapa? Kalau di Palembang sekarang itu 500.000 biasanya. Di Palembang 500.000, berarti wajib bayar 500.000. Fa innal mar'ata khuliqat min dila'in. Kata Nabi Muhammad, perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'in fi dhila'i a'la, dan tulang rusuk itu tulang yang paling bengkok. Jadi kalau kita lihat tulang yang ada di manusia ini, yang paling bengkok itu tulang rusuk. Ini kata Nabi. Maka dari itu kata Nabi, watak perempuan itu kayak tulang rusuk, bengkok. Ini bukan Nabi menghina ibu-ibu, bukan. Nabi ini menampakkan fakta. Perempuan itu wataknya bengkok.
Fa in dahabta tuqimuhu kasartahu, kalau kau keras kata Nabi kepada mereka kau akan memecahkannya. Patah tulang tadi, artinya cerai, lepas. Ya, makanya kata Nabi harus pintar-pintar dalam bermuasyarah, bergaul dengan istri. Wa in taraktahu lam yazal a'wad, kalau kau tinggalkan tetap bengkok. Fastausu bin nisa'i khaira. Di riwayat lain Nabi mengatakan fadarihinna ta'ish bihinna. Maka dari itu kata Nabi, pintar-pintar agar bisa hidup dengan perempuan harus pintar-pintar. Itu ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi menggambarkan kepada sahabat, kenapa perempuan itu kadang begini, kadang begini, besok berubah lagi. Wajar kata Nabi. Lihat perhatian Nabi kepada kaum wanita. Wajar kata Nabi. Kenapa? Karena nenek mereka Siti Hawa itu diciptakan dari tulang yang bengkok. Karena diciptakan dari tulang yang bengkok, jadi wataknya agak bengkok. Suka kadang marah, kadang tidak marah. Nanti begini dibilang, kadang nurut, kadang tidak. Wajar. Jadi sama Nabi itu diwajarkan. Makanya kata Nabi, ya fa in dhahabta, kalau ada suami yang keras, pokoknya harus begini, pokoknya harus begini, pokok itu lama-lama nanti pisah sama perempuan. Tidak bisa. Kenapa? Karena perempuan itu bengkok. Kalau dikeraskan pecah, patah tulang tadi. Nah, ini wasiat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya nanti kita lihat bagaimana muamalah Nabi, bagaimana beliau bergaul dengan istri-istri beliau. Jadi beliau ini bukan cuma nasihat saja, nasihat habis itu diam, nasihat tapi tingkah lakunya tidak benar, nasihat tapi habis itu Nabi semena-mena kepada istri beliau. Tidak. Lihat nanti muasyarah bagaimana Nabi menghadapi istri beliau. Ini masih bab ini atau di satu lembar dua lembar ini masih membahas bagaimana suami kepada istri. Nanti bagian ibu datang, bagaimana kewajiban istri kepada suami bakal dibahas sama Abu ya. Wa min husni isyratir rajuli lil mar'ah an yatahammala adaha, termasuk tanda atau termasuk cara suami yang baik agar bergaul dengan istrinya, an yatahammala adaha, harus suami tadi sabar terhadap gangguan istri. Wa yataghafala an kathirin mimma yabduru minha, harus yataghafal itu pura-pura tidak tahu. Yataghafal pura-pura tidak tahu, an kathirin mimma yabduru minha, dari apa yang tampak dari perempuan tadi. Kelakuannya kadang mengganggu, tingkah lakunya kadang bikin agak enak. Nah itu suami harus pura-pura tidak tahu. Itu kata Abu ya. Rahmatan biha wa syafaqatan 'alaiha, karena sayang, rahmat kepada perempuan tadi dan sayang kepada perempuan tersebut. Waqad amarallahu ta'ala bi mu'asyaratin nisa bil ma'ruf. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kaum laki-laki untuk bergaul dengan istri mereka bil ma'ruf, dengan baik. Kama amara bi musahabatil walidain bil ma'ruf, sebagaimana memerintahkan bakti kepada orang tua. Faqal fil walidain, Allah mengatakan di dalam hak orang tua, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Kata Allah, kalian harus bakti kepada orang tua selagi mereka masih hidup di dunia, itu harus temani mereka dengan bakti. Wa qala fin nisa, Allah mengatakan dengan hak yang berkaitan kepada hak wanita istri, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kata Allah, gaulilah istri kalian bil ma'ruf, dengan baik, kata Allah. Fa in karihtumuhunna, kalau ada yang kalian tidak sukai pada diri mereka, fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Mudah-mudahan kata Allah yang kamu tidak sukai tapi di situ ada kebaikan. Jadi kata Nabi, di hadis Nabi menjelaskan di dalam kaitan ayat ini. Kata Nabi, kalau mau cari istri yang sempurna itu namanya mustahil. Cari pasangan yang tidak ada salahnya sama sekali itu tidak ada di dunia ini. Begitu juga ibu, pengen dari suaminya sempurna, ya mustahil bu.
Yang sempurna itu cuma Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istri Nabi saja tidak sempurna, padahal pasangan orang yang paling sempurna. Istri Nabi itu kan pasangan orang yang paling sempurna, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At-thayyibat lit-thayyibin. Kata Allah, ketika salah satu istri Nabi dituduh melakukan hal yang tidak pantas, Allah sucikan dengan Al-Qur'an. Kata Allah, yang baik untuk yang baik disucikan sama Allah. Istri Nabi itu baik-baik, cuma tetap masih tidak sempurna. Jadi kalau mau cari yang sempurna sampai ujung kiamat tidak akan ketemu. Maka dari itu kata Allah, kalau kita tidak suka dengan pasangan kita satu sifat, maka ingat banyak sifat lain yang kita suka. Oh, di sifat ini misalkan tidak nurut, tapi ingat yang lain. Tapi dia penyabar, tapi dia masakannya enak misalkan tapi dia itu tidak cepat marah, tapi dia itu itu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna ihtimalal adza minal mar'ati inda tayshiha wa ghadabiha, sabar atas gangguan perempuan atau istri ketika dia sedang marah. Tosh itu marah, sama kayak ghadab. Sabar dengan gangguan istri ketika istri tadi sedang marah, minal khuluqil karim, termasuk adalah akhlak yang mulia. Tapi ini ibu bukan anjuran kita harus ganggu suami, bu ya. Oh, kata Habib, suami harus sabar dengan gangguan istri. Pulang dari sini istri-istri ini ganggu suaminya, tak boleh, bu. Waqad kana alaihi salatu wassalam a'zamun nasi ihtimalan wa hilman wa karama. Nabi itu adalah orang yang paling sabar terhadap istri beliau dan paling dermawan, artinya cepat memaafkan kesalahan istri beliau. Nabi itu istrinya 11. Nabi itu istrinya 11. Dan itu hukum khusus hanya untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak ulama menyebutkan kenapa, hikmahnya apa sih kenapa istri Nabi itu banyak? Di antaranya biar jadi qudwah untuk kita, untuk umat laki-laki Nabi itu biar tahu. Ketika Nabi Muhammad sedang menghadapi istri beliau yang cemburuan, yang masih kecil seperti Siti Aisyah, itu jadi pelajaran buat kaum laki-laki. Ketika Nabi menghadapi istri beliau yang sudah tua misalkan seperti Siti Saudah, itu juga jadi pelajaran untuk umat laki-laki Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu 11 istrinya itu tabiatnya macam-macam. Sifat manusia kan tidak sama. Yang ini begini, yang ini begini, yang ini begini, tapi semua dihadapi oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan suatu hari Nabi lagi di rumah Siti Aisyah. Ketika Nabi lagi di rumah Siti Aisyah, datang satu orang bawa makanan pakai wadah piring. Ini makanan dari Ummu Salamah. Ini makanan dari Ummu Salamah. Ummu Salamah istri Nabi juga. Siti Aisyah kesinggung. Ini kan lagi di rumah aku, kata Siti Aisyah. Lagi jatah aku, harinya aku, bagian aku, di tempat aku, kok Ummu Salamah ngirim makanan. Akhirnya sama Siti Aisyah, piring tadi disenggol, ditepis, sampai piring tadi jatuh, makanannya jatuh, piringnya pecah piringnya. Ini kebawa emosi karena cemburu di hadapan Nabi, di hadapan Nabi besar Muhammad SAW. Mungkin kalau laki-laki sekarang, langsung habis dimaki-maki istrinya. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi tidak mengucapkan satu kata pun. Nabi turun dari tempat duduknya, Nabi bersihkan pecahan piringnya, makanannya Nabi ambil, kemudian Nabi ambil piring Siti Aisyah yang masih utuh, Nabi kembalikan ke Ummu Salamah. Begitu saja. Kata Nabi, gharat ummukum, gharat ummukum, ibu kalian lagi cemburu. Karena waktu itu ada di hadapannya beberapa sahabat. Ibu kalian lagi cemburu. Sehingga apa? Sehingga dia menepis piring tadi, piringnya jatuh pecah. Cuman Nabi karena beliau adalah Ar-Rasul, utusan Allah, Al-Muallim, pengajar,
beliau menjelaskan hukum. Karena memecahkan piring orang lain berarti wajib ganti. Makanya diambil piring Siti Aisyah yang masih utuh, digantikan untuk Ummu Salam. Sudah selesai. Tidak Nabi sampai teriak, apalagi sampai memukul Siti Aisyah. Tidak. Diam Nabi Muhammad SAW. Ini lihat bagaimana Nabi Muhammad menerima rasa cemburu yang luar biasa dari istri beliau Siti Aisyah. Pernah suatu hari Nabi Muhammad jadi Nabi Muhammad ini memang banyak ceritanya dengan Siti Aisyah, karena beliau ini istri Nabi yang paling muda, yang paling manja. Pernah suatu hari Nabi sama Siti Aisyah cekcok. Akhirnya kata Nabi, wahai Aisyah, ayo cari orang penengah. Jadi Nabi mengatakan ini, Siti Aisyah mengatakan begini. Tidak ada jalan ketemunya. Kata Nabi, jangan kita, ayo cari hakim, orang penengah, orang ketiga. Kata Nabi, siapa yang kau mau wahai Aisyah? Disebutkan sama Nabi satu-satu, tidak dipilih sama Aisyah. Ketika Nabi menyebutkan Abu Bakar, oke, kata Aisyah, ayahku jadi penengah. Datang Sayyidina Abu Bakar. Ketika Sayyidina Abu Bakar datang, Sayyidina Aisyah melaporkan apa yang lagi ribut dengan Nabi dengan angkat suara. Sayyidina Abu Bakar itu orang yang paling hormat sama Nabi. Ketika melihat anaknya angkat suara di hadapan Nabi, langsung marah. Ini bukan jadi hakim, malah bela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat apa kata Nabi. Wahai Abu Bakar, yang aku butuhkan dari kamu sekarang bukan marah tapi jadi hakim. Jangan marahi Aisyah. Ini lihat. Padahal ini gambarannya Siti Aisyah mengangkat suara di hadapan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi suami yang paling penyabar itu adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Bagaimana banyak kalau kita mau lihat, kalau kita mau baca bagaimana Nabi sabar kepada istri-istri beliau. Istri Nabi pernah demo sama Nabi. Demo kenapa? Minta naikkan nafkahnya. Itu pernah terjadi. Apakah Nabi marah? Apakah Nabi langsung mengatakan kurang ajar sama Nabi? Aku ini utusan Allah, kalian kurang ajar, kalian kualat? Tidak. Nabi diam. Ketika istri-istrinya demo sepakat ngadu ke Nabi minta tambah nafkah, Nabi diam. Tapi karena ini urusannya dengan Nabi, yang langsung marah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka turun ayat yang menegur istri-istri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat melihat bagaimana kelakuan Nabi kepada istri beliau. Maka dari itu diriwayatkan di sini oleh Imam Muslim, rawa Muslimun an ba'di sahabati radhiyallahu taala anhum annahu qala ma raaitu ahadan kana arhama bil iyal min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, kata sahabat tadi, aku tidak pernah melihat orang yang lebih sayang kepada keluarganya melebihi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi tarikh Ibnu Asakir, di dalam kitab Tarikh Ibnu Asakir, Anas radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu min arhamin nas, adalah orang yang paling penyayang bisibyan wal iyal, kepada anak kecil dan kepada keluarga. Nabi itu paling sayang pada anak kecil dan keluarga. Wa min husni isyratir rajuli lil mar'ah, termasuk daripada adab bagaimana laki-laki bergaul dengan istrinya, an yumazihaha wa yudaibaha, harus sering bercanda. Fa inna fil muda'abati tatiban liqalbiha, karena ketika bercanda kepada istri itu akan menenangkan hatinya, wa irahatan li nafsiha, dan akan membuat tentram jiwanya, wa jabran li khatiriha, dan akan membuat dirinya itu bahagia. Jadi sampai bercanda kepada istri saja itu diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inna fiha tansyitan laha ilal amal, ketika suami senang bercanda kepada istrinya itu akan membuat istri tersebut tansyid, semangat untuk bekerja.
an raghabatin fi irdaiz zawj wa hubbil lahu, karena ingin mendapatkan ridha suami dan mendapatkan cinta suami. Jadi itu tidak ada tuh gambaran Islam suami yang merengut terus sama istrinya, tidak ada. Suami yang keras terus sama istrinya, tidak ada. Semua digambarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan sama Abu Ya, kana alaihi salatu wassalam yamzahu ma'an nisa. Nabi itu, kata Abu Ya, bercanda kepada istri beliau, mutanazzilan ila darajati uqulihinna. Nabi itu sampai mengikuti akal mereka. Jadi kalau Nabi bercanda dengan istri Nabi tapi mengikuti akalnya Nabi, maka tidak nyambung candaannya. Jadi makanya kata ulama, kalau bercanda dengan anak kecil, jadilah seperti anak kecil. Itu adabnya. Jadilah seperti anak kecil, baru kita bisa bercanda dengan anak kecil. Bercanda sama istri, lihat Nabi. Sama Nabi disetarakan pemikirannya, disetarakan caranya dengan apa yang bisa ditangkap oleh istri-istri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawah Abu Dawud, diriwayatkan oleh Abu Dawud wa Nasai Ibnu Majah min hadits Aisyah, dari riwayat Siti Aisyah radhiyallahu anha bi sanadin sahih, annahu, ini contohnya salah satunya, annahu alaihi salatu wassalam kana yusabiquha fil adwi fasabaqtuhu yawman wa sabaqaha fi ba'dil ayyam. Diriwayatkan Nabi itu pernah lomba lari dengan Siti Aisyah. Nabi, raja dari semua raja, Nabi, manusia yang paling mulia, pernah lomba lari sama Siti Aisyah. Fasabaqathu yauman, di hari pertama itu Siti Aisyah yang menang. Wasabaqaha fi ba'dil ayyam, setelah berapa hari lomba lagi Nabi yang menang. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi habis itu mengatakan, hadhihi bitilqiah, kata Nabi, satu-satu kita. Masih ingat Nabi? Lomba yang dulu itu yang menang Siti Aisyah, kemudian lomba yang kedua Nabi Muhammad yang menang. Bentuk ini Nabi main, berarti kan? Nabi main dengan Siti Aisyah, istri beliau. Ini kalau kita lihat posisi Nabi luar biasa. Tapi kalau bersama istri beliau, beliau turunkan. Seakan-akan beliau itu bukan Nabi, seakan-akan beliau itu bukan pemimpin, bukan orang yang banyak pengikutnya. Makanya ketika ditanya oleh sahabat, wahai Aisyah, bagaimana Nabi di rumah? Kata Aisyah, Nabi di rumah seperti laki-laki biasa. Jangan dikira Nabi di rumah itu serem, jangan dikira Nabi di rumah itu diam, wibawa. Tidak, seperti orang biasa. Soalnya sahabat kan melihat Nabi di luar, Nabi wibawa. Mereka melihat Nabi di luar, Nabi mau ngajak ngomong Nabi aja segan, mereka itu sahabat. Wibawa yang luar biasa. Makanya mereka bertanya, wahai Aisyah, gimana Nabi di rumah? Kata Siti Aisyah, Nabi di rumah seperti orang biasa. Wa fima rawahul Hasan bin Sufyan, diriwayatkan oleh Imam Hasan bin Sufyan fi musnadihi, dalam kitabnya Musnad, an Anasin, dari sahabat Anas radhiyallahu taala annahu sallallahu alaihi wasallam kana min afkahin nisa ma'an nisa min afkahin nas ma'an nisaihi. Diriwayatkan bahwasannya Nabi adalah orang yang paling pintar bercanda kepada atau bersama istri-istrinya. Nabi. Jadi Nabi itu memang bukan orang yang tidak suka bercanda. Nabi bercanda, tapi bercandanya Nabi tidak berlebihan. Bercandanya Nabi tidak pakai sesuatu yang bohong. Jadi diriwayatkan Nabi itu bercanda, tapi semua candaan Nabi itu benar adanya. Dan semua candaan Nabi itu tidak berlebihan, tidak sampai mengucapkan kalimat yang kotor, tidak sampai menghina orang yang diajak bercanda, apalagi menggunakan tangan. Akhrajat Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abi Hurairah radhiyallahu taala annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda, akmalul mu'minina imanan, mukmin yang paling sempurna imannya, ahsanuhum khuluqa, yang paling baik akhlaknya, wa khiyarukum, dan mukmin yang paling baik, kata Nabi, khiyarukum linisaihim, yang paling baik kepada suaminya. Jadi yang paling baik imannya, kata Nabi, bukan yang paling banyak sholatnya,
bukan yang paling banyak puasanya, bukan yang paling banyak baca Al-Qur'annya, tapi kepada istrinya dia kasar, dia zalim, tidak adil. Kata Nabi, yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Dari semua ini bisa kita petik bahwasannya perhatian luar biasa dari Nabi besar Muhammad SAW kepada sosok wanita. Jadi jangan kita ikuti kalau ada orang di zaman sekarang yang mengaku-ngaku ingin menghormati wanita, tapi akhirnya ngotak-ngatik agama syariat Nabi besar Muhammad SAW. Ketika ditanya, wahai kiai, wahai syekh, kenapa kok perempuan Anda jadikan softnya di depan? Apa kata dia? Oh, saya ingin menghormati wanita, karena selama ini saya mengira wanita tidak dihormati. Ini omongan ibu-ibu ya, sangat bahaya sekali. Berarti seakan-akan dari omongan dia mengatakan Nabi Muhammad tidak menghormati wanita. Karena Nabi Muhammad menetapkan barisan sholat wanita itu di paling belakang. Itu kata Nabi. Ketika dia mengatakan kenapa dijadikan wanita di depan, ingin menghormati wanita, berarti Nabi tidak menghormati wanita. Ini omongan orang yang jauh dari Islam. Walaupun pakai peci, walaupun ngakunya pendidik, walaupun punya pondok pesantren, tapi kalau keluar dari akidah, dari manhaj Nabi besar Muhammad SAW, maka itu orang-orang sesat. Jangan kita ikuti, jangan tertipu. Oh, ini orang baik nih, ini orang bagus. Kenapa? Mengangkat derajat wanita. Itu bohong, Bu. Bohong, bukan ingin mengangkat derajat wanita, tapi dia ingin mengadu domba, ingin merusak ajaran Nabi besar Muhammad SAW. Lihat dari tadi, berapa banyak hadis, berapa banyak contoh dari Nabi besar Muhammad, bagaimana beliau menyuruh umatnya untuk menghormati wanita dan beliau sendiri luar biasa dalam menghormati wanita. Jadi itu tadi, semua sudah ditetapkan oleh Nabi, jangan takut. Hada wa husnun niyati fil muda'abati matlub. Kata beliau, Abu Ya mengatakan, husnun niyah, niat yang baik, niat yang bagus ketika bercanda itu matlub, dianjurkan. Wa fihi thawabun katsir, mendapatkan pahala yang banyak. Wa alaihi, tapi ingat syarat bercanda, idza mazaha, kalau kita bercanda, an yasduqa wa la yakdzib. Tidak boleh bercanda itu pakai yang bohong. Tidak boleh. Adab bercanda itu harus yang benar. Nabi pernah bercanda. Ada perempuan, termasuk contoh bercandanya Nabi. Datang perempuan, diriwayatkan itu bibinya beliau, Sofia. Ya Rasulullah, aku ini masuk surga atau tidak? Kata Nabi, kau tidak masuk surga. Sedih Siti Sofia. Ketika Siti Sofia sedih, Nabi senyum. Wahai bibi, maksudnya tidak masuk surga dengan umurmu sekarang. Karena nanti ketika perempuan masuk ke surga, itu umurnya umur Nabi Isa. Dan muda lagi, bukan seperti meninggal umur 70 tahun dibangkitkan masuk surga 70 tahun, tidak, Bu. Balik seperti dahulu kala. Balik muda lagi. Itu bercandanya Nabi. Diriwayatkan ada sahabat yang bernama Zahir. Sahabat Zahir ini, beliau ini sahabat yang tinggal di ujung kota Madinah. Namanya siapa? Zahir namanya. Tinggal di ujung kota Madinah. Tugasnya Zahir ini ngantarkan barang-barang yang di luar kota untuk Nabi. Itu tugasnya Zahir. Jadi ada barang-barang yang di luar kota, dari obat-obatan, daun-daunan, makanan yang tidak ada di kota, itu tugasnya Zahir yang bawa kena. Zahir ini terkenal suka bercanda dengan Nabi, dan Nabi suka bercanda dengan Zahir. Ini bercanda ya Zahir. Pernah suatu hari Zahir bercanda ke Nabi. Zahir ngambil barang di toko, kata Zahir, uangnya tagih ke Nabi. Uangnya tagih ke Nabi. Orang toko ini yang punya toko datang nagih, ya Rasulullah, ini bon, antum belanja. Kata Nabi, kapan aku belanja? Kata Nabi, Zahir ya Rasulullah yang belanja. Tapi dia bilang bayarnya Nabi. Ini contoh bercandanya Zahir. Dan Nabi juga suka bercanda dengan sahabat Zahir ini. Diriwayatkan ketika sahabat Zahir lagi jual barang di pasar, lagi buka lapak di pasar.
Itu dari belakang ada yang meluk dirinya, ada yang meluk Zahir dan nutup matanya. Kata Zahir, siapa ini? Lepaskan, kata Zahir. Tidak mau dilepaskan nama orang yang meluk ini. Pas dia ngintip, ternyata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang meluk dan nutup matanya dari belakang. Ini kita lihat contoh bercandanya Nabi. Kata Nabi, ayo, siapa yang mau beli ini budak aku, hamba saya. Padahal Zahir kan bukan budak. Zahir ini orang merdeka. Tapi karena Nabi suka bercanda dengan dia, Nabi bilang, ayo, siapa yang mau beli budak aku ini, hamba saya. Dijual sama Nabi di pasar. Kata Zahir, ya Rasulullah, kalau begitu tajiduni kasida. Kalau kau jual aku harganya murah, karena Zahirnya orangnya jelek. Orangnya pendek dan hitam. Orangnya pendek dan hitam. Kata Zahir, ya Rasulullah, kalau antum jual aku, harganya murah. Nabi senyum. Tapi kau di sisi Allah ghali, tidak murah. Itu bercandanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi syarat bercanda an yasduqa wa la yakdzib. Harus jujur, tidak boleh bohong. Wa an yakuna mu'tadilan, harus sedang-sedang, jangan berlebihan. Fala yazidu illa an tajtari'a alaih, jangan sampai berlebihan sehingga nanti istrinya kurang ajar. Fa inna dzalika yufsidu khuluqaha, akan merusak akhlak istri tersebut. Wa yuzilu haibatahu min qalbiha, dan akan menghilangkan wibawah di dalam hati atau diri istri tersebut. Jadi bercandanya sedang-sedang saja, jangan berlebihan. Insya Allah di pertemuan yang akan datang baru kita masuk ke pembahasan apa saja yang wajib bagi istri kepada suaminya. Insya Allah akan kita kaji di pertemuan yang akan datang. Namun sebelum kita tutup majelis ini, ada beberapa pertanyaan yang insya Allah akan kita jawab. Pertanyaan yang pertama, bolehkah kita memakan daging kurban, sedangkan hewan yang kita korbankan itu nama kita sendiri? Boleh jawabnya. Jadi hukum kurban itu, jadi begini. Misalkan anak kurban, tapi habis itu semua kambingnya anak makan sendiri, boleh tidak? Boleh. Tapi anak tidak dapat pahala bersedekah, cuman dapat pahala kurban. Ini anak kurban, selesai anak kurban, tidak anak bagikan, tidak dibagikan dagingnya, anak simpan makan dengan keluarga. Boleh tidak? Boleh. Cuman tidak dapat pahala sedekah, cuman dapat pahala korban. Jadi bagaimana afdolnya? Afdolnya kita makan sedikit, sisanya kita bagikan seperti yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh tidak memakai pewangi ketika membilas pakaian? Boleh, Bu. Selagi wanginya tadi tidak akan menjadi fitnah, pakaian yang bukan dibawa keluar, wanginya itu bakal menimbulkan fitnah, itu tidak boleh. Yang ketiga, bagaimana cara bagaimana orang sebelum diutusnya Nabi besar Muhammad beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Nabi Muhammad menjadi rasul, itu kaum jahiliyah terbagi dua. Ada yang menyembah, terbagi tiga. Ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah berhala, itu yang pertama. Yang kedua, ada yang mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, jadi tetap mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, yaitu termasuk kakek nenek moyang Nabi besar Muhammad SAW. Itu mereka semua mengikuti agama Nabi Ibrahim. Mereka tidak menyembah berhala, mereka tidak mabuk, mereka tidak berzina, mereka tidak mencuri, tidak. Itu kakek nenek moyang Nabi itu. Semua mengikuti ajaran agama Nabi Ibrahim. Kemudian yang ketiga, ada yang mengikuti ajaran Nabi Isa, Nasrani. Jadi di Mekah pada saat itu ada yang mengikuti Nasrani, akidah atau agama yang dibawa oleh Nabi Isa. 3 kelompok sebelum Nabi diutus.
Setelah Nabi diutus, semua wajib mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah jelas. Sekian di malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.